Tes bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena berada di penghujung 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Itu artinya kalau kita ingin mendapatkan perubahan takdir kehidupan yang lebih baik setahun ke depan, itu didapatkan di malam Lailatul Qadar. Cuma tema kita bukan itu hari ini. Tema kita adalah meningkatkan ibadah di bulan Syawal. Ada ungkapan para ulama begini: kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah engkau hamba yang rabbani, yaitu hamba yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu ramadhaniyin, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Artinya ibadahnya, menyembahnya hanya di bulan Ramadan. Cuma membandingkan ibadah bulan Syawal, jangan dibandingkan dengan bulan Ramadan. Karena enggak apple to apple. Di bulan Ramadan itu ibaratnya training. Maka orang kalau sudah sedang dalam masa training, itu pasti padat aktivitasnya. Setelah selesai training, berlalu seperti biasa. Harapannya dengan training itu adalah terjadi perubahan dari sebelum training dibandingkan setelah training. Jadi pembandingnya bukan saat sedang training dengan setelah training. Pembandingnya adalah sebelum training dengan setelah training. Berarti pembandingnya apa, Pak? Bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Kita tidak akan mungkin bisa dikalahkan semangat ibadah Ramadan itu dengan semangat di luar ibadah di luar Ramadan. Cuma Rasul ulama memberikan guidance, jadilah hamba yang rabbani. Ketika di bulan Ramadan itu kita menjadi hamba yang rabbani, maka nanti setelah Ramadan juga akan menjadi hamba yang rabbani, walaupun tidak seintens ketika sedang di bulan Ramadan. Apa cirinya hamba yang rabbani itu? Setidaknya 2 atau 3. 1, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bertambah baik. Bertambah baik pembandingnya bukan dengan saat Ramadan, pembandingnya dengan sebelum Ramadan. Yang awalnya sebelum Ramadan sholat 5 waktunya banyak di rumah, setelah Ramadan selalu di masjid. Yang awalnya misalnya sebelum Ramadan itu datang ke masjid setelah azan, setelah Ramadan datangnya sebelum azan, misalnya begitu. Nah, maka hubungan dengan Allah itu bertambah baik. Yang kedua, ini puncaknya. Ya. Dampak yang paling besar yang menjadi ukuran kebaikan kita sebagai hasil dari Ramadan di bulan Syawal adalah hubungan kita dengan manusia bertambah baik. Hubungan dengan manusia itu kan fluktuatif, Pak. Manakala kita baik, tidak ada masalah dengan orang, hubungan kita baik. Manakala kita sedang bermasalah dengan orang, kita tidak menzalimi orang lain. Makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami yang bertakwa adalah dia akan memuliakan istrinya saat dia sedang damai. Dan suami yang bertakwa tidak akan menghinakan istrinya saat dia sedang punya masalah, saat sedang tidak cinta gitu. Maka hubungan disebut hubungan Syawal itu menjadi meningkat, artinya
hubungan kita bertambah baik. Cirinya hubungan orang yang bertambah baik, pengendalian dirinya ketika dia sedang bermasalah dengan orang, responnya bagus. Kalau tadi bahasanya Rasul, kalau dia sedang sedang tidak bagus hubungannya dengan orang, dia tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi istrinya. Itu fungsinya menikah dengan orang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubungan dengan orang yang baik itu merupakan ukuran puncak kesempurnaan iman. Maka kita kalau ingin tahu hasil madrasah Ramadan yang nanti menjadi ukuran kesempurnaan iman itu adalah saat kita berhubungan dengan orang setelah berhubungan dengan Allah. Apa kata Rasul? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman itu adalah orang yang punya hubungan baik dengan orang lain berupa akhlak yang baik. Gitu loh, jemaah sekalian. Maka kita terhadap orang itu tidak punya masalah, tidak membuat masalah, gitu ya. Ini sekarang kan ada di media sosial, terutama menantu ibu-ibu muda, itu pada takut pulang kampung ketemu mertuanya. Karena apa? Karena dengar nama mertuanya aja sudah sudah gemeter gitu, karena hubungan dengan mertuanya nggak baik. Nah, wanita yang baik membangun hubungan yang kurang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, wa huwa yattasilu bihi rahimahu. Dia membangun hubungan silaturrahim. Oke, maka disebutkan kata Nabi paling sempurnanya iman itu adalah akhlak yang baik. Berarti kalau akhlak yang baik, hubungan dengan orang makin baik. Standar minimal hubungan dengan orang baik adalah saat dia sedang bermasalah dengan orang, tidak bisa tersenyum dengan orang, standar minimalnya adalah apa, Pak? Tidak bisa sedekah dengan orang, gitu ya, berbuat baik kepada orang, udah gak bisa. Saking jengkelnya hati. Maka standar minimalnya kata Rasul SAW, antum sika syarraka anin nas fa innahu sadaqatun minka ala nafsika. Saat kamu sedang tidak bagus dengan orang, maka sedekahmu itu bukan lagi untuk orang lain, tapi sedekahmu itu adalah darimu untukmu. Apa bentuk sedekahnya? Kamu tahan keburukannya kepada orang lain. Saat sedang marah, itu yang keluar apa, Pak? Biasanya kebun binatang kan? Nah, itu ditahan keburukan itu. Maka puncak kesempurnaan iman itu kata Rasul, puncaknya adalah saat kita bisa berhubungan baik, berbuat baik kepada orang yang paling dekat. Maka disebutkan oleh Nabi, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Maka boleh dikatakan ukuran sukses Ramadan itu manakala hubungan kita dengan keluarga, dengan orang yang paling dekat itu bertambah harmonis. Maka kata Rasul tadi, wa khiyarukum, sebaik-baik akhlak yang bagus itu, yang merupakan puncak kesempurnaan iman itu, khiyarukum li ahlihi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini berarti nanti ibu-ibu harus mengukur apakah dirinya menjadi yang paling baik bagi suaminya. Apakah para suami menjadi paling baik bagi istrinya. Nah, ukuran paling baik fluktuatif. Paling rendahnya, ukuran baik itu, paling rendahnya itu tadi, Pak. Kalau sampean sedang ada berantem, sampean tidak menzalimi orang lain, termasuk menzalimi pasangannya. Atau misalnya tak sampai kepada terjadi perceraian misalnya di dalam keluarga, perceraiannya pun tidak menzalimi pasangan. Nah, itu yang disebutkan paling sempurnanya iman setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelulusan kepada kita. Satu, hubungan kita dengan Allah bertambah baik dibanding sebelum Ramadan. Yang kedua, hubungan kita dengan tetangga, dengan orang lain bertambah baik dalam hal akhlak. Dan puncaknya hubungan kita dengan keluarga, dengan istri
bertambah baik hubungannya, dengan suami juga bertambah baik hubungannya, dan bertambah harmonis. Itulah tanda kita sukses menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.